Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda Marlinda MM.Com selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami dari kelompok 1 kelas 11 8A06 akan mempresentasikan eh, tugas arsitektur enterprise yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Proving Ground Studi Kasus pada Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Hanif Alfianto, kemudian ada Mas Hairil Nureksan, Mas Reza Aditya Pratama, dan Mbak Novia Suci Ramadhani. Masing-masing dari kami nanti akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Archimedes, berikut juga dengan implementasi pada sistem informasi manajemen proving ground melalui domain-domain yang terdapat pada framework TOGAF. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan bisnis pada as-is dari sistem informasi manajemen proving ground itu sendiri. Yang pertama, kita buat aktor terlebih dahulu. Karena sistem informasi manajemen proving ground ini sudah tersedia dan sudah digunakan, jadi kita tambahkan pada aktor. Kemudian kita buat aktor-aktor yang berkaitan yang menggunakan SIM-PG atau role-nya. Yang pertama ada pemohon, yang kedua ada admin SIM-PG atau layanan klien disebutnya. Yang ketiga ada manajer klien. Manajer klien ini bisa sebagai kepala seksi pelayanan. Kemudian tentunya ada role penguji kendaraan bermotor. Kemudian satu lagi terdapat role resepsionis. Kemudian kita buat grup sesuai dengan bisnis proses. Yang pertama adalah pengolahan pesanan. Kemudian pada tugas kali ini kami mengangkat dua bisnis proses. Yang satunya adalah pengolahan layanan. Kemudian kita buat bisnis proses. Yang pertama ada melakukan permohonan pesanan. Kita fokus saja. Yang kedua ada membuat pesanan baru dan memilih jadwal uji. Kemudian validasi dokumen persyaratan uji. Desktopnya kurang besar. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah pengecekan ketersediaan fasilitas atau lisensi uji. Kemudian penugasan penanggung jawab pesanan.
Selanjutnya adalah penilaian kompatibilitas fasilitas uji, kemudian pembuatan invoice, misalkan proses selanjutnya adalah melakukan pembayaran, kemudian konfirmasi pembayaran. Kita buat juga bisnis proses untuk pengolahan layanan. Yang pertama ada persiapan area kerja atau laboratorium pengujian, kemudian ada penerimaan kendaraan uji, setelah menerima kendaraan uji, step selanjutnya pemeriksaan surat izin mengemudi di area proving ground, kemudian check-in, check-in pengujian, step selanjutnya memberikan peminjaman perlengkapan akses fasilitas proving ground. Kemudian setelah itu pelaksanaan proses pengujian. Step selanjutnya adalah mengirim hasil uji ke pemohon. Selanjutnya pengembalian perlengkapan atau end-landing. Yang terakhir check out pengujian. Setelah membuat bisnis proses, kita akan membuat bisnis objek, yaitu berupa master data. Yang pertama ada data pemohon, data kendaraan, kemudian ada daftar jenis kendaraan, daftar kendaraan, daftar jenis penguji. Selanjutnya daftar tarif layanan,
data perlengkapan, dan data penguji kendaraan. Kita buat grouping lagi, master data, kemudian kita buat kembali grouping untuk bisnis objek, yang kedua data transaksi. Yang pertama ada daftar pengujian, lalu ada nomor booking, kemudian ada jadwal pengujian, ada estimasi biaya, kemudian terdapat data transaksi pembayaran. Ada bukti pembayaran, kemudian ada status pembayaran. Selanjutnya, status pengujian. Berikutnya, status fasilitas uji. Dan yang terakhir, hasil pengujian. Kemudian kita buat relasi ke masing-masing aktor, ke layanan klien, manajer klien, penguji kendaraan, dan resepsionis. Kenapa tidak ke pemohon? Karena pemohon tidak mengakses sistem informasi manajemen Provinggron untuk melakukan pesanan, melainkan melalui email. Kemudian kita buat flow dari masing-masing bisnis proses ini menggunakan flows tool, ya, mengartikan sebuah alur dari proses. Ini juga masih sama, flows tool. Ya, selanjutnya kita buat relasi dari aktor menuju bisnis prosesnya. Yang pertama ada dari pemohon,
Melakukan pengurusan angkutan kota. Kemudian pemohon juga melakukan pembayaran hanya menggunakan assign to. Selanjutnya, layanan klien ini bertugas untuk membuat pesanan baru dan memilih jadwal uji secara manual menggunakan assign to. Validasi dokumen persyaratan uji juga dilakukan oleh layanan klien atau admin PG. Kemudian admin PG juga bertugas untuk melakukan pengecekan ketersediaan fasilitas, kemudian membuat invoice dan melakukan konfirmasi pembayaran menggunakan assign to. Kemudian kita ke manajer klien. Manajer klien ini bertugas memberikan penugasan atau assign penanggung jawab PIC dari pesanan tersebut. Kemudian manajer klien juga bertugas untuk menilai kompatibilitas fasilitas uji. Dan yang terakhir, manajer klien ini nantinya akan mengirimkan hasil ujinya ke pemohon. Selanjutnya, kita ke aktor penguji kendaraan bermotor. Dia bertugas melakukan persiapan area kerja atau laboratorium pengujian, kemudian melakukan penerimaan kendaraan uji, dan satu lagi, penguji kendaraan bermotor ini tugas melakukan pelaksanaan proses pengujian. Selanjutnya kita ke resepsionis. Resepsionis ini bertugas untuk melakukan check-in pengujian ketika pemohon sudah membawa kendaraan. Kemudian resepsionis ini bertugas untuk memberikan peminjaman perlengkapan akses fasilitas proving ground. Jadi sebelum memasuki area proving ground, pemohon atau penguji kendaraan wajib membawa perlengkapan diantaranya handy talkie, helm, rompi, dan lain-lain. Kemudian resepsionis ini juga bertugas dalam pengembalian perlengkapan dari peminjaman tadi. Dan yang terakhir, resepsionis ini melakukan check out pengujian. Selanjutnya kita hubungkan dari bisnis proses ke bisnis objek menggunakan access relation. Yang pertama, melakukan permohonan pesanan ini ke data kendaraan menggunakan akses, dan ke daftar pengujian ini menggunakan akses, dan kita beri label. Oh, ini right, ini label create. Karena ketika melakukan permohonan pesanan, secara otomatis membuat daftar pengujian. Selanjutnya, membuat pesanan baru dan memilih jadwal uji ke daftar jenis pengujian, di akses, kemudian jadwal pengujian. Jadwal pengujian ini juga sifatnya create. Kemudian ke daftar pengujian, akses juga, dan yang terakhir nomor booking. Kemudian validasi persyaratan uji itu dapat mengakses data kendaraan, akses relation, kemudian daftar jenis pengujian. Selanjutnya kegiatan pengecekan ketersediaan
fasilitas uji ini dapat mengakses daftar pengujian, lalu jadwal pengujian dan status fasilitas uji. Ya. Selanjutnya, pada penugasan penanggung jawab dapat mengakses nomor booking atau nomor pesanan dan jadwal pengujian. Masih sama, access relation. Kemudian penilaian kompatibilitas fasilitas ke bisnis objek jadwal pengujian dan juga status fasilitas uji. Selanjutnya pembuatan invoice. Pembuatan invoice ini dapat mengakses data tarif layanan. Selanjutnya nomor booking dan data transaksi pembayaran. Ya. Kemudian pada saat customer melakukan pembayaran, mengakses status pembayaran. Sorry. Selanjutnya bukti pembayaran dan yang terakhir data transaksi pembayaran. Selanjutnya konfirmasi pembayaran dapat mengakses bukti pembayaran, status pembayaran, dan data transaksi. Lanjut ke bisnis proses persiapan area kerja. Kegiatan ini mengakses status fasilitas uji, kemudian proses penerimaan kendaraan uji, mengakses ke bisnis objek jadwal pengujian, dan data kendaraan. Data kendaraan. Selanjutnya pemeriksaan surat izin mengemudi, mengakses ke data pemohon dan data penguji, data pemohon, dan data penguji dikarenakan yang memasuki area proving ground tidak hanya penguji melainkan bisa juga dari pemohon untuk melakukan riset atau pengujian. Selanjutnya check-in pengujian, mengakses ke status pengujian terkait memberikan peminjaman perlengkapan ini, mengakses ke bisnis objek data perlengkapan. Selanjutnya pelaksanaan proses pengujian ke status pengujian dan data kendaraan. Pengujian dan data kendaraan. Selanjutnya kirim hasil uji ini, akses hasil pengujian yang pasti. Lanjut pengembalian perlengkapan ke data perlengkapan. Dan yang terakhir cepat pengujian ke status pengujian. Nah, selanjutnya akan saya rapikan menjadi seperti ini. Ya, ini sudah dirapikan. Jadi
Ini adalah diagram bisnis dari SIS. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk diagram bisnis to be-nya, sebentar akan bisa buka. Nah, dari bisnis to be ini menunjukkan bahwa transformasi proses bisnis layanan pengujian kendaraan sudah menuju ke sistem yang terintegrasi dengan VTI Online. VTI Online itu merupakan sistem informasi pelayanan utama dari Kementerian Perhubungan yang di mana pemohon dapat melakukan pendaftaran dan pemilihan jadwal pengujian secara mandiri. Selain itu, dalam VTI Online juga dapat melakukan langsung generate invoice. Jadi pemohon langsung dapat melakukan pembayaran menggunakan payment gateway atau virtual account. Jadi di SIMPG fokus pada pelayanan pengujian. Jadi dari hasil integrasi antara SIMPG dan VT Online ini, VT Online mengirimkan data booking ke SIMPG, di mana SIMPG dapat membaca data booking tersebut. Lalu selanjutnya dari hasil pengujian yang diupload pada SIMPG ini, nantinya akan bisa dikirimkan ke sistem VT Online tersebut. Jadi pemohon langsung dapat bisa memantau progres pengujiannya masing-masing dari awal sampai terbit hasil pengujiannya. Untuk master datanya masih sama dan transaksional datanya juga masih sama. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan data arsitektur SIS dan data arsitektur 2B. Untuk Mas Reza, waktu dan layar disilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Hanif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat data arsitektur ASIS yang sekarang sedang berjalan di Balai Pengujian Laik Jalan Sertifikasi Kendaraan dan Motor. Untuk data arsitektur ASIS-nya, pertama, untuk cara membuatnya, kita bikin data objek terlebih dahulu. Ya, data objek di sini. Data objeknya di sini order booking penjualan, order booking, sorry, maaf, order booking pengujian. Nah, order booking pengujian itu dapat dari aplikasi. Jadi kita bikin application komponen. Nah, application komponen untuk order booking pengujian ini didapat dari email. Nah, email. Jadi sebelum kita atau BPAJSKB mendapatkan data order booking pengujian, data objeknya tuh dapat dari email. Nah, email ini yang mengirim itu, email ini dikirimkan oleh pemohon gitu. Kemudian kita pakai eh, Magic Connector aja dari email ke order booking pengujian. Kita pilih akses. Nah, setelah itu kita bikin data objek baru ya di sini. Pertama ada booking pengujian, terus ada bikin lagi data pemohon. Oh, sorry. Kemudian ada data kendaraan dan yang terakhir ada data perlengkapan. Nah, masing-masing data objek ini didapat dari SIMPG atau sistem informasi proving ground. Kita bikin application komponen SIMPG. Ups, SIMPG. Nah,
application komponen itu adalah software yang dipakai sekarang oleh BPLJSKB seperti email dan SIMPG untuk sistem informasinya. Nah, kemudian di sini kita pakai Magic Connector aja karena si booking pengujian, data pemohon, data kendaraan serta data perlengkapan itu didapat oleh eh, software ini atau sistem informasi manajemen proving ground. Jadi untuk booking pengujian bisa akses, kemudian ke data pemohon, kemudian untuk data kendaraan juga, serta data perlengkapan. Nah, seperti ini kurang lebih kita rapikan dulu. Sebentar, kita rapikan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, sistem yang berjalan saat ini atau data arsitektur dengan kondisi saat ini di BPLJSKB adalah data order booking pengujian didapat didapat dari email yang dikirimkan oleh pemohon. Kemudian untuk application komponen di sini ada SIMPG. Untuk booking pengujian itu diinput secara manual melalui sistem informasi manajemen proving ground dan data pemohon, data kendaraan, data perlengkapan didapat dari application komponen atau sistem informasi manajemen proving ground ini. Ini untuk data arsitektur ASIS yang berjalan di BPLJSKB saat ini. Kemudian untuk data arsitektur 2B-nya kita buat file baru ya. Tinggal klik kanan, buat file baru di sini Archimate View. Kita namakan saja data arsitektur 2B. Seperti ini. Oke, untuk data arsitektur 2B yang pertama kita akan menggabungkan karena untuk itu BPLJSKB menggunakan dua software atau dua sistem yang saling terintegrasi untuk memperoleh data dari pemohon tersebut. Yang pertama di sini kita bikin application komponen untuk software utama kita yaitu SIMPG. Kemudian SIMPG ini saling bertukar data dengan software VTA. Kita juga buat application komponen yaitu VTA. Sebentar, geser dulu, rapikan. Nah, nah, SIMPG dan VTA itu saling terintegrasi untuk memperoleh informasi atau data-data dari pemohon. So, Oke, sekarang, anjir, ini hapus dulu. Oke, sekarang untuk data arsitektur 2B-nya. Nah, kita klik kanan aja, kemudian bikin Archimate View, dan namain aja data arsitektur 2B. Nah, untuk 2B
karena di BPJS KB itu menggunakan dua sistem yang nantinya akan saling bertukar informasi untuk mendapatkan data dari pemohon. Pertama kita bikin application komponennya dulu. Untuk aplikasi yang pertama ada SIMPG atau Sistem Informasi Informasi Manajemen Proving Ground, dan yang kedua ada VTA atau Vehicle Type Approval. Nah, untuk menyambungkannya atau gimana sih caranya dua software ini berintegrasi? Pertama kita pakai Magic Connector dulu aja, kemudian pilih Flows 2, yang artinya Flows 2 ini kedua ini saling bertukar informasi. Kemudian dari VTA ke SMPG juga pakai Flows 2. Nah, ini tinggal rapikan saja ya. Tinggal rapikan ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian VTA itu dari VTA dari eh, sorry dari software VTA itu dia mempunyai data objek yaitu booking pengujian. Maka kita buat di sini yaitu data objeknya ya. Di sini ada booking pengujian. Nah, ntar rapikan dulu. Waduh. Nah, seperti ini. Nah, dari VTA ke booking pengujian itu dia bisa create atau membuat atau mengirim lah, cara mengirim datanya. Oke, dari VTA ke booking pengujian yang dikirim itu data booking pengujian ya. Di sini pakai sebentar akses relation. Nah, seperti ini. Oke, konektor akses relation. Lebih seperti ini, kita geserkan dulu. Nah, untuk VTA cuma eh, ada satu aksi aja ya, untuk ini sama aja seperti email, karena kalau sekarang pakai software yang kedua VTA, jadi lebih memudahkan supaya saling terintegrasi. Takutnya ada kesalahan input atau human error. Oke, dan dari SIMPG dia itu mempunyai data objek, data pemohon. Nah, di sini data pemohon. Sorry. Nah, data pemohon. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada data kendaraan. Kita buat lagi data kendaraan. Selanjutnya ada data perlengkapan. Data perlengkapan. Dan selanjutnya ada data peralatan uji. Nah, ini baru di Tubi ini. Karena di ASIS nggak ada ya. Ci. Dan yang terakhir ada data hasil uji. Kita kecilkan terlebih dahulu. Data hasil uji. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ini didapat dari SIMPG. Data-data objek tersebut dapat dari software atau application komponen SIMPG. Dan di sini menggunakan access relation juga ya. Kita sambung-sambungkan saja seperti ini. Nah, kita rapihkan.
Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya, karena SIMPG dan VTA ini application komponen ini dua-duanya sudah saling berinteraksi. Tinggal kita integrasikan antara data objek dari VTA atau booking pengujian ke data objek data kendaraan. Karena dalam data booking pengujian itu terdapat data kendaraan juga. Kita tambahkan, kita pakai ini aja dah, pakai Magic Connector. Nah, di sini menggunakan asosiasi. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita tambahkan juga untuk booking ke data hasil uji. Jadi, kenapa? Biar data hasil uji yang dari SIMPG juga bisa diakses oleh VTA. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga sama ya, menggunakan associated to. Nah, kita rapikan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, ini opsional saja. Kalau misalnya mau ditanya, mau ditambahkan untuk VTA ke booking pengujian ini. Nah, ini kita bisa tambahkan aja. Jadi untuk mempermudah kita membaca alur atau flow dari data objek data arsitektur to be ini. Nah, kita tambah klik aja di sini di konektornya, kemudian name-nya kita ganti. Misalkan dari aplikasi komponen ke booking pengujian itu dia bisa membuat ya. Jadi cara bacanya VTA membuat data objek booking pengujian. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya juga opsional. Misalkan, oh SIM PG itu dari aplikasi komponen SIM PG ya, ini bisa read. Jadi bisa nge-read data kendaraan. Adapun untuk data pemohon, data perlengkapan dan lain-lain itu opsional kalau mau ditambahkan read aja. Jadi untuk membuat hanya dari VTA ke booking pengujian aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu aplikasi arsitektur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Novi. Untuk Mbak Novi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Archimedes aplikasi. Nah, untuk yang pertama tuh eh, Archimedes aplikasi as is. Mengenai as is, yaitu kondisi saat ini. Eh, untuk membuat di bagian aplikasi ini, yang pertama kita harus membuat aplikasi komponen terlebih dahulu sebagai representasi aplikasi utama. Kita, kita taruh di sini. Nah, untuk penamaannya kita beri nama SIMPG. SIMPG. Nah, SIMPG ini merupakan eh, sistem yang saat ini sedang berjalan. Lalu selanjutnya kita menambahkan aplikasi service yang saat ini disediakan oleh SIMPG. Untuk
aplikasi servis ini kita beri nama yang pertama itu layanan pendaftaran terintegrasi. Kemudian tambahkan lagi aplikasi servis yang kedua itu layanan pengujian. Nah, untuk menghubungkan relasi antara SIM PG dengan layanan ini menggunakan Magic Connector dari SIM PG ke layanan pendaftaran terintegrasi ini menggunakan Asignentu. Kemudian klik Magic Connector lagi untuk layanan yang kedua. Sama juga menggunakan Asignentu. Setelah itu, kalau sudah membuat seperti ini, kemudian kita menambahkan aplikasi eh, bisnis prosesnya. Di sini ditaruh di bagian bawah, kita beri nama bisnis prosesnya itu yang pertama menerima pesanan, kemudian buat lagi yang kedua itu beri nama membuat pesanan baru dan memilih jadwal uji. Kemudian yang ketiga, itu validasi persyaratan syaratan uji. Sama pakai bisnis proses juga. Dan yang terakhir itu kirim kirim hasil uji. Untuk setelah ini kita kasih relasi sama menggunakan Magic Connector. Nah, untuk layanan pendaftaran terintegrasi ini relasinya ke menerima pesanan itu menggunakan service atau servis. Kemudian yang kedua ini layanan pendaftaran terintegrasi bisa membuat pesanan baru dan memilih jadwal uji. Sama menggunakannya servis juga. Kemudian untuk layanan pengujian itu sama, relasinya menggunakan Magic Connector terlebih dahulu, kemudian pilih validasi persyaratan, lalu relasinya pilih service, terus yang terakhir untuk kirim hasil uji, relasinya menggunakan service. Relasi ini menunjukkan bahwa layanan merupakan bagian dari sistem SIM-PG. Setelah ini kita lanjut ke bagian Archimedes aplikasi 2B. Tadi kita sudah membuat ASIS, kemudian sekarang kita membuat di bagian 2B-nya. Untuk di bagian 2B, dia, untuk di bagian 2B, di sini kita menggunakan dua sistem seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan kami. Di sini pada BPLJSKB-nya itu menggunakan dua sistem. Yang pertama sistem SIM PG-nya, kemudian VTA.
Untuk dua sistem ini bisa menggunakan eh, aplikasi komponen. Yang pertama itu SIMPG, yang kedua VTA. Nah, VTA ini itu berperan sebagai uh, aplikasi atau sistem eksternal yang terintegrasi dengan SIMPG. Setelah membuat aplikasi komponen, untuk menghubungkan kedua sistem ini, saya menambahkan aplikasi interface. Eh, at- Aplikasi interface ini kita kasih REST API, API untuk bisa menghubungkan kedua sistemnya. Setelah membuat aplikasi komponen, kita kasih beri relasinya menggunakan Magic Connector dari SIMPG ke REST API menggunakan Served by. Kemudian dari yang kedua, REST API ke VTA menggunakan service. Nah, setelah itu kita membuat sama aplikasi servisnya. Itu yang kita kasih layanan pendaftaran terintegrasi. Terus buat lagi yang kedua itu layanan pembayaran pembayaran terintegrasi. Terus yang terakhir layanan pengujian. Nah, untuk layanan-layanan ini kita kasih relasinya ya menggunakan Magic Connector, pilih dari SIMPG, lalu pilih ke relasinya ke layanan pendaftaran terintegrasi menggunakan Axinetu, terus SIMPG ke layanan pembayaran terintegrasi sama menggunakan relasinya Axinetu, dan yang terakhir juga sama. Untuk layanan pengujiannya menggunakan Axinetu juga. Setelah itu kita membuat aplikasi bisnis prosesnya. Yang pertama itu menerima pesanan. Terus bisnis proses yang kedua itu mengenai membuat pesanan baru dan memilih jadwal uji. Terus yang ketiga kita buat mengenai generate invoice. Kemudian bisnis proses yang keempat itu mengenai validasi pembayaran. Bisnis proses yang selanjutnya itu mengenai validasi persyaratan uji. Dan yang terakhir, bisnis prosesnya itu tentang kirim hasil uji.
Nah, kalau sudah membuat bisnis prosesnya, kita beri masing-masing relasinya untuk layanan pendaftaran terintegrasi ini memiliki dua bisnis proses. Untuk relasinya itu menggunakan Magic Connector juga. Lalu klik layanan pendaftaran terintegrasi, arahkan ke menerima pesanan yang bisnis proses yang pertama. Kemudian klik service. Lalu klik lagi Magic Connector sama dengan cara yang sama ke bisnis proses yang kedua, klik service. Nah, kalau sudah kita beri kita beri kembali relasi untuk layanan yang kedua itu mengenai layanan pembayaran terintegrasi. Nah, untuk layanan pembayaran terintegrasi ini dia memiliki dua bisnis prosesnya. Relasinya sama seperti sebelumnya, klik Magic Connector, kemudian pilih service. Arahkan ke bisnis prosesnya itu tentang generate invoice. Terus yang kedua itu tentang validasi pembayaran. Klik service. Nah, untuk bagian layanan pengujian ini juga sama memiliki dua bisnis proses itu tentang validasi persyaratan uji dan kirim hasil uji. Nah, untuk ini kita beri relasinya juga sama menggunakan relasi service. Untuk layanan klik aja Magic Connector-nya lagi, kemudian klik layanan penguji, terus arahkan ke validasi persyaratan uji, lalu klik service. Kemudian caranya lakukan dengan cara yang sama, itu untuk bagian kirim hasil uji, lalu klik service. Nah, setelah itu tinggal dirapikan saja dan disesuaikan. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Khairil mengenai teknologi arsitektur waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Di sini saya akan menjelaskan teknologi arsitektur. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi arsitektur ASIS. Di sini kita mulai untuk menarik di layar teknologi itu device. Device itu untuk layanan teknologi. Perangkat fisik seperti server, komputer, atau smartphone yang mendukung operasional sistem. Di sini kita tulis user, kemudian ada node. Node itu unit logis tempat aplikasi dijalankan, bisa berupa server, virtual machine, atau kontainer. Di sini kita tulis web server. Kemudian kita tambahkan node lagi. Lalu di sini kita tambahkan application server. Kemudian kita tambah lagi sistem software. Sistem software ini perangkat lunak dasar seperti sistem operasi OS, database management system atau DBMS,
Kita di sini beri nama application framework. Lalu tambahkan lagi sistem software-nya, satu lagi. Kita beri nama D. Kemudian kita tambahkan teknologi service. Teknologi service itu layanan teknologi yang disediakan untuk mendukung aplikasi atau bisnis, misalnya hosting data storage. Kita tulis di sini teknologi service. Lalu kita tambah lagi teknologi service-nya dirubah jadi data storage. Kemudian yang terakhir node kita beri nama data server. Di sini user mengakses aplikasi atau portal lalu permintaan masuk ke web server. Gunakan serving relation. Kemudian web server menerima request dan meneruskan ke aplikasi server untuk diproses. Kita menggunakan assessment relation. Oh ya, untuk assessment ini menunjukkan bahwa elemen aktif atau all bertanggung jawab atau ditugaskan pada elemen perilaku. Lalu tambahkan lagi application server menggunakan assessment, menjalankan logika aplikasi menggunakan application framework. Lalu assessment lagi, jika aplikasi perlu menyimpan atau mengambil data, proses dilanjut ke DBMS. Kemudian tetap database server menyediakan teknologi service layanan database yang digunakan DBMS aplikasi untuk mengakses dan mengelola data. Kita menggunakan ini.
Web server kita menggunakan access relation ke teknologi service layanan infrastruktur agar bisa berjalan dan melayani penggunaan misalnya layanan hosting, komputasi, jaringan, keamanan, atau HTTPS, firewall, serta monitoring atau operasional. Kita gunakan relation kemudian web server menuju data storage service yang agar aplikasi berjalan aman dan stabil dan memakai data storage service untuk menyimpan file dokumen. Nah, kan untuk teknologi arsitektur as is selesai. Di sini kita rename jadi XP is. Selanjutnya saya akan membuat arsitektur teknologi arsitektur to be. Apa kita menggunakan layer teknologi. Yang pertama kita pilih device, lalu model, terima, kemudian jadi sistem software, kemudian database server dan model. Tim teknologi.
Ada lagi. Ini alurnya hampir sama dengan yang teknologi arsitektur ASIS. User ke web server menggunakan serving relation. Membuka portal VTE online untuk klien. Jadi sini kita buat dua dulu. User ini kita ganti klien. Ya, seperti di sebelahnya. Di sini ada dua alur yang hampir sama, yang satu user dan klien. Yang user ini untuk internal yang mengakses SIM PG, dan klien ini untuk klien yang ingin membuka PTO online, PTA online. Jadi alurnya di sini hampir sama. Kita gunakan user membuka portal PTA online atau SIM PG dan request masuk ke web server. Lalu web server meneruskan request ke aplikasi server untuk diproses oleh logika aplikasi atau runtime komponen pada aplikasi Steambox. Kemudian saat penyimpanan mengambil data aplikasi mengakses DBMS, lalu DBMS berinteraksi dengan data server untuk baca dan tulis data. Tadi di sini sama menggunakan assessment relation. Server menggunakan realism
Ini sama server teknologi agar bisa berjalan dan melayani pengguna, misalnya layanan hosting, komputasi, jaringan keamanan, serta monitoring operasional. Jadi memiliki dukungan TI yang membuat website tetap tersedia aman dan stabil. Page ini agar aplikasinya bisa berjalan aman dan stabil dan memakai data service untuk menekan file dokumen. Belahnya tidak sama alurnya. Plan masuk ke PTA, PTA online. Yang lalu di sini kita buat teknologi interface. Di interface itu beri nama HTTP. Lalu press up. Jadi di sini kita buat alur menggunakan realization relative. Ini spek memproses pemesanan evaluasi, penjadwalan fasilitas area. Sorry, di sini kita translate server biasa. Jalur ini berfungsi untuk penyimpanan dan pengambilan data aplikasi. Jadi ini jika request berkaitan dengan pemesanan atau permintaan layanan, data yang diisi klien di VTA Online akan diteruskan ke Sirtex. Untuk diproses lebih lanjut, ini terjadi lewat jalur integrasi API. Sirtex memproses pesanan
evaluasi, penjadwalan, fasilitas area kerja, layanan pemesanan, dan status waypoint. Lalu status atau hasil proses bisa dikirim kembali agar dapat ditampilkan atau ditindaklanjuti di kanal klien. Nah, untuk gambaran teknologi arsitektur 2B seperti ini. Baik, untuk penjelasan atau pemaparan teknologi arsitektur ini telah selesai. Sekarang saya kembalikan kepada moderator kembali untuk ke Mas Hani. Dipersilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.